Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langsung saja kami menjawab dari pertanyaan di komentar video kami, channel kami. Di pertama pertanyaan di video yang kami upload dengan judul sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Cuma pertanyaannya melenceng, maksudnya tidak mengenai masalah sholat witir, tetapi pertanyaannya hukum bagaimana Ustadz hukum nyerok kopeng atau membersihkan kuping telinga ketika bulan puasa. Terus ada lagi pertanyaan berikutnya di video yang terakhir kami upload tentang masalah tes swab itu apakah membatalkan puasa. Di sini ada pertanyaan, tes swab itu kan Ustadz tidak harus dilakukan di siang hari, tetapi di malam hari juga bisa. Artinya kalau dilakukan di malam hari kan keesokannya tinggal lagi berangkat gimana kalau mau mudik kan seperti itu. Maka langsung kami jawab dari 2 pertanyaan ini. Tetapi sebelum ke poin jawaban perlu diketahui kami hanya menyimpulkan makna daripada jauh. Apa jauh itu? Apa sih jauh? Sebab dalam puasa inti syarat daripada puasa itu adalah menahan dari sampainya sesuatu terhadap apa? Jauh. Nah, ini jauh ini apa? Ini yang perlu kita harus paham betul apa itu jauh. Pertama, menurut pendapat yang jumhur, yang utama, mayoritas ulama, jauh itu adalah pokoknya mayusama jauhan. Nah, makanya di sini syartus shaum al-imsak anil jima, terus ila alqol atafnya wa an usulil aini ila mayusama jauhan. Jadi bahasanya mayusama jauhan. Bagian syarat dari puasa itu adalah menahan dari sampainya sesuatu terhadap sesuatu yang sudah itu dinamakan jauh. Ini bahasanya sesuatu yang dinamakan jauh itu apa? Langsung kami contohkan. Kalau menurut pendapat yang pertama, sesuatu yang dinamakan jauh itu adalah yaitu seperti muntahul husum, pangkal batang hidung, atau badinul udun, bagian dalam telinga, atau ihlil, itu lubang dakar, lubang farji itu lubang dakar, atau ihlil ini juga masuk pada lubang puting susu puting susu itu kan ada lubangnya. Berbeda kalau lubang pori-pori itu belum masuk pada jauh. Jadi lubang puting susu ini sebetulnya juga masuk pada ihlil. Artinya bukan hanya yang dimaksud ihlil itu bukan apa? Kata para ulama bukan hanya lubang-lubang dekar itu seperti itu, atau lubang farji punya kemaluan perempuan itu. Atau juga jauh itu apa? Ya seperti biasa mulut gitu bisa bukan mulut itu jauh. Jadi ini pendapat yang pertama mayusama jauhan. Sekali lagi pendapat yang pertama jauh itu adalah seperti badinul udun, muntahul husum, pangkal batang hidung, seperti lubang dakar, apalagi dubur itu masuk pada jauh. Tetapi pendapat yang kedua, dan ini adalah wakilah pendapat yang tentunya ini adalah yang dhaif, artinya yang lebih lemah. Tetapi walaupun lemah di sini bandingannya antara asah dan sahih. Yang pertama yang mayusama jauhan pokoknya dinamakan jauh itu adalah pendapat yang asah, yang lebih benar. Berarti muqabilul asah ini adalah as-sahih, masih benar, artinya masih bisa kita ikuti. Berbeda kalau muqabilul sahih, maka itu fasid, kita tidak bisa ikuti. Jadi bandingannya di sini antara asah dan sahih. Menurut muqabilul asah, yaitu pendapat yang kedua yang dhaif, syarat dari jauh itu masih harus ada syarat lain. Ini wakil yustaratu ma'ada ayakuna fihi quwwatun tuhilul ghada al-dawa. Syarat daripada jauh itu adalah disyaratkan harus mempunyai kekuatan untuk cepat mencerna makanan atau obat. Kalau di dalam kitab lain Munil Mu'tad itu bahasanya harus ada potensi kuwatul ihalah
suatu tempat yang berpotensi cepat merubah cairan atau benda-benda luar ketika masuk ke dalamnya. Contoh saya contohkan, air ketika masuk ke ke masana. Di sini dicontohkan masana itu adalah kantong kemih, maka jadi kencing, jadi pesing, nanti berubah kan ihala yang biasanya tidak pesing ketika sudah masuk ke masana, maka bisa dirubah menjadi bau. Nah, terus atau masuk ke adimau, otak, maka jadi dahak gitu ya. Atau juga masuk ke perut, makanan masuk ke perut, maka jadi jadi kotoran. Nah, itu kan yang dimaksud ihala, berubah. Nah, berbeda kalau cuma batinul udun, air misalkan masuk ke bagian dalam telinga, ini belum berubah airnya. Artinya menurut pendapat yang pertama, yang nomor 2, maksudnya yang nomor 2, yang daif ini, walaupun tapi masih bisa diikuti, ini belum dinamakan jauh, sehingga bagaimana puasanya tidak batal karena belum dianggap sesuatu yang masuk ke bagian dalam telinga itu belum dianggap masuk ke bahasa jauh, karena jauh di situ masih lebih khusus lagi, syaratnya. Itu di situ harus ada kuwatul ihala. Kalau boleh disebutkan, pertama bagaimana hukum nyurek membersihkan telinga ketika puasa, apakah batal? Tafsir menurut pendapat yang asal lebih benar yang muktamad itu batal batinul udun. Sebagaimana di sini juga dalam Munil Muhtadiyah bahasanya sudah lebih jelas, au adkhala fi ihlilihi, atau memasukkan di lubang dakarnya, au uduni, atau di telinganya udan. Kalau sampai ambil lidi ya dimasukkan ke telinga atau dimasukkan ke ihlil lubang dakarnya, au nahwihi, semacam udan ketempat lah, dimasukkan karena gatal untuk bersihkan kotoran yang ada di dalam telinga. Fawasalan batin, sehingga masuk ke bagian dalam, betul langsung ini batal. Maksudnya batal di sini ya tentu ini pendapat yang asah yang lebih benar, karena di situ sudah dianggap jauh, walaupun di situ tidak ada kuwatul ihala. Sebab pendapat yang pertama yang dimaksud jauh itu tidak harus ada kuwatul ihala, potensi untuk mencerna cairan luar atau benda-benda luar ketika masuk ke dalamnya bisa berubah. Tidak harus itu kalau pendapat yang pertama. Nah, ini yang pertama. Artinya menurut pendapat yang asal yang lebih benar yang pertama, hukum membersihkan atau menyurek kuping dengan lidi atau kertas dan semacamnya itu puasanya batal, karena sudah memasukkan sesuatu ke suatu tempat yang di situ sudah dianggap jauh atau katakan batinul udun, sudah masuk bagian dalam telinga. Kalau menurut pendapat yang kedua tidak batal, sebab belum dinamakan, sebaliknya belum dinamakan jauh. Mengapa belum dinamakan jauh? Karena kalau hanya batinul udun belum berpotensi kuwatul ihala, artinya sesuatu cairan yang masuk ke, atau ya kalau cairan masuk ke, seandainya masuk ke dalam telinga itu belum dicerna, belum berubah. Berbeda kalau masuk ke kantong kemih kan bisa jadi pesing gitu. Itu pendapat yang kedua, berarti tidak batal. Terus yang kedua pertanyaan, tasbih itu kan tidak harus dilakukan di siang hari, Ustaz. Artinya di waktu malam kan enak. Kalau di waktu malam biasanya kita langsung berangkat, misalkan seperti itu. Nah, ini maksudnya kita harus paham dengan dua pendapat ini antara asal yang sahih yang membedakan makna jauh. Yang pertama lebih umum, yang kedua lebih khusus. Artinya kalau kita sudah mengikuti pendapat yang kedua, maka tidak membedakan apakah itu harus di siang hari atau di malam hari. Artinya kalau di situ sudah tidak dianggap jauh, ya tidak membatalkan. Tidak usah bahas itu. Jadi tidak dibatasi dengan kita harus iya kalau yang pertama mungkin. Ya kalau yang pertama ya misalkan kan kalau yang pertama sudah jelas kata. Ya, kalau misalkan masih dilakukan di waktu malam masih bisa, ya bagus. Kalau memang sampai mau ikut yang pertama yang membatalkan lah, ya kita ikut kalau bisa ya tes di waktu malam, lebih enak itu menurut saya. Tetapi kan kondisi itu berbeda-beda. Kadang waktu malam itu ada kondisi yang sangat tidak mendukung atau bagaimana lah, sehingga harus
tasbihnya di waktu siang. Nah ini yang kerepotan. Bagaimana solusinya? Terpaksa kita harus mengikuti pendapat yang kedua, yaitu muqabilul ashah atau as-sahih masih benar, yaitu tidak membatalkan, sebab sebagaimana video tasbih yang ada di video itu walaupun sudah melebihi muntahal khaisum, kan kalau pendapat yang pertama batal sudah, karena sudah masuk pada muntahal khaisum, pangkal batang hidung sudah batal. Tetapi kalau kedua tidak, ini di video yang ada ini ya masih di sini adanya belum ke batas dimau atau otak, artinya tempat itu masih belum bisa merubah cairan yang masuk ke tempat itu sehingga tidak batal. Nah, maka solusinya kalau di situ sudah tidak bisa tes swab di waktu malam, harus di waktu siang, solusinya ini kita harus mengikuti pendapat yang nomor 2 muqabilul ashah, yaitu masih sahih, masih benar, artinya masih kita bisa ikuti, yaitu tidak batal sebab belum dinamakan jauh, karena tempat itu tempat yang dibersihkan ketika tes swab itu belum merupakan suatu tempat yang merubah cairan atau benda-benda. Seandainya diteteskan air atau apa, saya kira ini sudah jelas ya. Dari dua pertanyaan ini, artinya masalah harus masih bisa dilakukan di waktu malam. Artinya kalau kita sudah mengikuti pendapat yang pertama, ya kita batal. Pendapat yang kedua, ya tidak tidak membedakan ya apa harus di waktu siang atau waktu malam. Artinya itu tidak membahas itulah. Intinya tidak batal sebab belum dinamakan jauh. Saya kira ini sudah jelas. Terus nanti kalau ada komen-komen, pertanyaan-pertanyaan lain, harapan dari kami silahkan berikan pertanyaan, dan insya Allah kami akan jawab di video-video berikutnya. Dan itu supaya kalian tidak ketinggalan video-video penting tanya jawab, insya Allah saya akan jawab semaksimal semampu kami. Silahkan di subscribe biar kalian untuk tidak ketinggalan video kami. Saya kira ini sudah cukup.